Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Nah, nampaknya Ibu lihat kalian sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini, karena Ibu lihat kalian sudah rapi, udah ganteng untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum itu, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa saja yang hadir pada kegiatan pembelajaran. Pertama, Padma Dewi. Hadir, Ibu. Hadir. Kemudian Agus Darmadi. Hadir, Ibu. Freddy Mandabaya. Hadir, Ibu. Baik, terima kasih adik-adik sudah hadir pada kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita doa terlebih dahulu. Saya minta Padma Dewi untuk memimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Padma bisa memimpin doa? Bisa, Ibu. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Padma sudah memimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang nama bilangan dan juga lambang angka bilangan 0 sampai 9 ya, adik-adik ya. Nah, kita mengingatkan sedikit lagi materi sebelumnya. Coba kalian lihat gambar pada layar kalian yang Ibu share. Sudah kelihatan adik-adik? Sudah. Nah, ya. Di sini ada lambang angka 0 sampai dengan 9. Nah, di antara kalian siapa yang bisa menyebutkan nama bilangan dari lambang angka yang tertera pada gambar ini? Ayo. Saya, Ibu. Ya, Agus Darmadi, dipersilakan. Mulai angka bilangannya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, Ibu. Ya, terima kasih Agus. Betul sekali ya. Gimana teman-teman, benar nggak? Benar, Ibu. Betul ya. Jadi di sini ada nama bilangan. Yang pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, pada pertemuan kali ini, itu kita akan membahas materi yang juga berkaitan dengan bilangan, yaitu nilai tempat suatu bilangan. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu harap ada beberapa hal yang perlu kalian capai. Yang pertama, kalian memahami konsep nilai suatu bilangan. Kemudian kalian dapat mengerjakan atau memecahkan soal yang sudah diajukan oleh Ibu. Kemudian yang terakhir, tujuan yang Ibu harapkan adalah kalian mampu memahami nilai tempat suatu bilangan, satuan, dan puluhan. Nah, pada kegiatan pembelajaran nanti kita akan melakukan kegiatan diskusi, kemudian kegiatan tanya jawab, dan juga kegiatan penugasan. Nah, sebelum itu, stop share screen dulu. Nah, sebelum itu, Ibu mau nanya pada kalian,
Kalian pernah nggak pergi ke sawah? Nah, Ibu. Pernah, Ibu. Ya. Pernah, Ibu. Semua pasti pernah pergi ke sawah ya? Ibu juga pernah. Pernah nggak kalian lihat bebek di sawah? Pernah, Ibu. Terus dapat nggak kalian menghitung berapa jumlah bebek itu? Belum sempat, Ibu. Belum sempat ya. Nah, sekarang Mungkin coba. 20-an, Ibu. Oh ya, banyak sekali ya, Padma ya. Jadi, coba deh kalian sekarang pecahkan suatu soal cerita yang Ibu share. Udah kelihatan? Ya, Ibu. Nah, di sini ada soal cerita. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Suatu hari, Andi pergi ke sawah bersama ayahnya untuk memberi makan bebek. Kemudian, ayahnya meminta Andi untuk menghitung banyak bebek di sawah. Bantulah Andi untuk menghitung banyak bebek di sawah. Ayo kita hitung bebek yang ada di sawah ini adik-adik. Bentar ya. Satu. Kita hitung ya bebek yang ada di sawah ini ya. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14. 14. Jadi ada berapa banyak bebek yang ada di sawah adik-adik? 14, Ibu. 14, Ibu. 14 ya. Ada 14 bebek yang ada di sawah yang dapat dihitung oleh Andi. Nah, kemudian Ibu ingin nanya, apakah 14 ini termasuk bilangan adik-adik? Termasuk, Ibu. Masuk, Ibu. Ya, termasuk, Ibu. Kenapa dia termasuk bilangan? Ya, coba kita lihat ya jawabannya ya. Jadi 14, ya dia termasuk bilangan. Di mana setiap bilangan itu tersusun dari sebuah angka atau beberapa angka. Nah, coba kalian lihat lagi 14 ini. Dia tersusun dari berapa angka adik-adik? 2, Ibu. 2, Ibu. Betul ya. Terdiri dari 2 angka. Angka berapa aja dia? Angka berapa saja adik-adik? Angka 1 1 dan 4. Oke, coba kita lihat. Ya, betul ya. Terdiri dari angka 1 dan juga angka 4. Nah, masing-masing angka ini memiliki nilai tempat bilangan. Nah, lantas apa sih itu nilai tempat suatu bilangan? Ada yang tahu? Gimana? Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Baik. Belum tahu ya? Padahal sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu sudah ingatkan kalian untuk membaca materi sebelum kita melakukan diskusi. Karena belum ada yang tahu apa itu nilai tempat, Ibu berikan kalian kesempatan untuk membaca materi nilai tempat suatu bilangan selama 5 menit. Silakan dibaca bukunya. Baik adik-adik, karena waktu sudah 5 menit, kita cukupkan dulu ya kegiatan membacanya. Siapa yang bisa menyampaikan apa itu nilai tempat suatu bilangan?
Wah, Fatma ini nampaknya semangat sekali ya. Fatma, ayo Fatma, jawab Fatma. Saya Ibu. Ya. Jadi nilai tempat bilangan adalah suatu bilangan angka dalam bilangan tertentu. Mungkin contohnya seperti satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, Ibu. Seperti itu. Yang lain gimana? Iya, Ibu. Ya, bagus. Jadi nilai tempat dan bilangan adalah nilai dari suatu tempat bilangan tertentu, yang dimana biasanya nilai tempat bilangan dimulai dari sebelah kanan dan dimulai dengan satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya, Ibu. Ya, Reni gimana Reni? Sama? Sama Ibu. Coba kita Dengan jawaban tanya. teman-teman. Apa sih itu nilai tempat suatu bilangan? Nah, nilai tempat bilangan itu adalah nilai suatu angka dalam bilangan tertentu. Nah, nilai tempat suatu angka memiliki tingkatan tertentu adik-adik. Itu tergantung dari letak bilangan tersebut. Nah, tingkatan nilai tempat bilangan itu dimulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang nilai tempat satuan dan puluhan saja ya. Nilai tempat satuan dan puluhan saja. Kemudian, untuk menentukan nilai tempat suatu bilangan itu dimulai dari letak angka sebelah kanan. Jadi, angka yang letaknya sebelah kanan itu sudah pasti memiliki nilai tempat suatu bilangan yaitu satuan. Kemudian dilanjutkan dengan letak angka sebelah kiri yang sudah pasti memiliki nilai tempat bilangan yaitu puluhan. Sampai di sana sudah mengerti? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Sudah ya. Saya lanjutkan. Ibu kasih contoh. Ini ada bilangan berapa ya nama bilangannya? Adik-adik? 18, Ibu. 18 Ibu. Dia terdiri dari berapa angka? 2. 2, Ibu. 2 angka, Ibu. Ya, 2 angka, betul ya. Jadi terdiri dari 2 angka, angka 1 dan angka 8. Nah, untuk menentukan nilai tempat suatu bilangan seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, dimulai dari letak angka sebelah ke kanan. Nah, angka berapa yang letaknya sebelah kanan? 8 Ibu. Satuan, Ibu. Ya, 8 ya. Letak angka sebelah kanan itu 8 yang pasti memiliki nilai tempat bilangan satuan. Kemudian angka yang letaknya sebelah kiri yaitu 1 itu menunjukkan nilai tempat bilangan puluhan. Puluhan, Ibu. Ya, makasih Agus. Ya, gimana? Udah paham? Nah, coba Ibu. Sudah, Ibu. Nah, Ibu kasih lagi ini bilangan. Nama bilangannya berapa adik-adik? 25, Ibu. 25 Ibu. Sekarang, siapa yang bisa menentukan nilai tempat dari bilangan 25 ini? Reni, bisa tidak? Bisa Ibu. Nah, coba deh. Angka satuannya 5. Angka puluhannya 2. Jadinya 25. Ya, betul ya. Gimana teman-teman? Betul? Betul. Ya, jadi Ibu pertegas lagi bahwa 25 itu terdiri dari 2 angka, yaitu angka 2 dan 5. Angka 5 ini menunjukkan nilai tempat bilangan satuan, sedangkan angka 2 itu menunjukkan nilai tempat bilangan puluhan. Karena kalian sudah paham, sekarang ayo kita menentukan nilai tempat lagi. Nah, ini ada gambar apa adik-adik yang warna hijau ini? Buah apel, Ibu. Oh, Ibu. Buah apel ya. Sekarang coba kita hitung dulu berapa banyak apel pada kotak pertama. Ayo, hitung bareng-bareng. 1, 2, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Jadi ada berapa banyak kapal? 20 Ada 20 buah apel. apel itu ditambah dengan hitung lagi. Banyak apel di kotak kedua. Ada 5 berapa? apel, Ibu. Ya betul ya, Fatma. Ada 5 apel. Ada 5 apel. Di mana perlu kalian ketahui 20 apel itu sama dengan 20-an. Kemudian ditambah dengan 5 apel, itu 5 apel menunjukkan atau seperti ini adik-adik. 5 apel itu sama dengan 5 satuan. Sehingga 20-an ditambah 5 satuan itu menjadi 25. 25. Ya, sampai sana sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ada kalian sudah Ya, paham? Ibu. Ayo, coba kita berlatih. Nah, di sini ada 3 soal. Kayaknya nih satu orang dapat 1 soal ya. Ibu harap kalian satu orang bisa menjawab 1 soal. Nah, sekarang kalian buat jawaban dari soal ini. Ibu kasih waktu 2 menit untuk menjawab soal ini. Nanti setelah 2 menit, nanti silakan kalian sampaikan jawaban dari soal ini. Silakan dikerjakan. Baik, karena sudah 2 menit ya adik-adik, gimana sudah selesai? Sudah ya? Sudah, Ibu. Sekarang kita diskusikan jawaban dari soal ini. Ada soal pertama, 1/10 ditambah 5 satuan sama dengan, ayo siapa yang bisa jawab? Yang mau jawab? Ibu, saya bisanya nomor 2, Ibu. Ya udah, nomor 2 dulu deh. Nomor Kalau 2. nomor 2 hasilnya 29, Ibu. Ya, 29. Nomor 1, siapa yang mau jawab? Coba. Saya, Ibu. Ya, Agus. Jawaban saya 15, Ibu. Di mana 1 itu merupakan puluhan dan 5 itu merupakan satuan. Ya, betul ya. Coba kita lihat jawabannya. Ya, betul. Jadi 1/10 ditambah 5 satuan sama dengan 15. Kemudian jawaban Fatma yaitu 29 katanya ya. Coba. Wah, betul ya. 20-an ditambah 9 satuan sama dengan 29. Dan yang soal yang ketiga. Gimana Reni, mau jawab nggak? Mau, Ibu. Ayo Reni, jawab Reni. Jadi 32 sama dengan 30-an ditambah 2 satuan, jadinya 32. Iya. Ya, betul ya, teman-teman ya, adik-adik ya, bahwa 32 itu memiliki nilai tempat bilangan, di mana untuk menentukan puluhan dan satuannya, itu pertama kita lihat angka yang letaknya sebelah kanan yang sudah pasti menunjukkan satuan. Sedangkan angka yang sebelah kiri itu memiliki nilai tempat puluhan. Coba kita lihat jawaban ini. Ya, betul sekali ya. Wah, kalian semua hebat-hebat. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ya, karena kalian sudah memahami, Ibu lihat kalian sudah memahami konsep nilai tempat. Sekarang Ibu kasih soal lagi. Nah, di dalam kotak ini ada gambar apa ya, adik-adik ya? Gambar anjing, Ibu. Iya, gambar anjing ya, betul sekali ya.
Ini ya. Nah, di sini juga ada pertanyaan, berapa banyak anjing dalam kotak? Ayo kita hitung bareng-bareng. Kita berhitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6. 6. Jadi ada berapa banyak anjing dalam kotak adik-adik? Ada 16 Ibu. anjing. Ya, ada 16 anjing dalam kotak. Nah, Ibu mau nanya, 16 ini termasuk bilangan kah? Ya, termasuk bilangan ya. Jika 16 termasuk bilangan, pasti dia memiliki nilai tempat bilangan. Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk membuat pengembangan soal dari pertanyaan yang ada pada layar ini. Dengan cara yaitu kalian membuat soal baru yang berkaitan dengan bilangan 16 ini dan juga nilai tempat bilangan 16 ini. Gimana? Mengerti? Reni, mengerti Reni? Mengerti, Ibu. Ya. Sekarang silakan kalian Ibu kasih waktu 4 menit untuk membuat soal baru yang berkaitan dengan bilangan 16 ini. Beserta dengan jawabannya ya. Nanti kita sampaikan bareng-bareng apa soal yang sudah kalian buat. Silakan adik-adik. Baik adik-adik, karena waktu sudah 4 menit, Ibu harap kalian sudah membuat ya. Di antara kalian sudah membuat pengembangan soal. Nah, siapa yang mau menyampaikan nih terlebih dahulu soal yang sudah dibuat beserta jawabannya? Ayo, siapa? Pak Padma, Agus? Atau Reni? Ya, Padma duluan. Silakan Padma. Baik Ibu, jadi soal yang udah Fatma buat itu jawabannya itu bilangan 16 terdiri dari 2 angka yaitu angka 1 dan 6 Ibu. Terus soalnya apa Padma? Soal yang kamu buat. Soalnya bilangan 16 terdiri dari berapa angka Ibu? Oh iya. Boleh ya teman-teman ya? Jadi gini adik-adik, jadi Padma buat bilangan 16 itu terdiri dari berapa angka? Gitu. Kemudian dia jawab bahwa 16 itu terdiri dari 2 angka yaitu angka 1 dan 6. Boleh ya teman-teman ya, adik-adik ya? Kemudian yang lain, ayo. Iya Ibu. Ya Agus, silakan Agus. Ya. Baik Ibu, jadi pertanyaan Agus itu yang mana yang disebut satuan dan yang mana disebut puluhan. Nah, jawabannya itu yang di sebelah kiri adalah puluhan dan sedangkan yang di sebelah kanan adalah satuan. Jadinya 16 Ibu. Berarti soalnya Agus seperti ini ya. Misalnya Ibu buat ya, hampir mirip ya. Berapakah nilai tempat bilangan 16? Seperti itu ya Agus ya? Iya Ibu. Ya, boleh ya teman-teman ya, adik-adik ya, bahwa nilai tempat bilangan 16 itu terdiri dari satuan dan puluhan, di mana 6 menunjukkan nilai tempat bilangan satuan dan 1 menunjukkan nilai tempat puluhan. Ada lagi? Tidak ada? Ya. Baik, terima kasih adik-adik. Kalian sudah hebat-hebat dan sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan aktif dan dengan hebat menjawabnya. Ibu kasih kalian 2 jempol. Nah, untuk
pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang nilai tempat, ratusan, dan ribuan. Sebelum itu, Ibu harap kalian memahami terlebih dahulu ya, sudah memahami dan terus mengingat konsep nilai tempat, satuan, dan puluhan ini. Nah, sebelum Ibu akhiri kegiatan pembelajaran, apakah ada pertanyaan atau materi yang belum dipahami? Sudah semua ya? Sudah paham ya? Baik, terima kasih adik-adik. Sehingga dapat Ibu simpulkan bahwa nilai tempat bilangan adalah nilai suatu angka dalam bilangan tertentu. Nilai tempat suatu angka memiliki tingkatan tertentu, mulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Satuan adalah nilai tempat suatu bilangan yang terdiri dari satu angka, yaitu 0 sampai 9. Sedangkan puluhan adalah nilai tempat bilangan yang terdiri dari 2 angka dan setiap angka bernilai 10. Nah, setiap menentukan nilai tempat bilangan itu dimulai dari letak angka sebelah kanan. Seperti itu adik-adik. Nah, demikianlah kegiatan pembelajaran hari ini. Saya harap pertemuan berikutnya kalian tetap semangat ya, dengan semangat yang hampir sama, mungkin bahkan lebih dari ini. Untuk itu, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan mengucapkan terima kasih dan mari kita tutup dengan doa. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik, terus semangat dalam belajar ya, dan sampai jumpa minggu depan. Dadah!